apa godaan terbesar bagi diri Anda dengan seluruh hal yang Anda miliki sekarang? Pengen main TikTok. Oh, bahasa pura tahu main TikTok. Ya halo, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo di season 2 podcast. Nah di season 2 ini kita datang pertama kali ke seorang perupa yang luar biasa. Nggak jelasnya maksudnya. Kalau dari sisi kekayaan ya kaya. Tapi beliau juga kolektor, dan saya menyebut juga Mas Nasirun ini mistikus rupa. Jadi harapannya dukun lah ya. Nanti dukun. Mau jadi seniman malah dukun. Ya karena sering diminta untuk berdoa di acara-acara tertentu, ya kan? Iya. Terus banyak kejadian dalam hidupnya termasuk dalam berkarya yang memang agak berbau mistik ya, sofistik mistik gitu ya. Gitu. Selamat sore Mas. Sore, waduh terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku NU masalahnya. Tadi kru Mojok sudah keliling di tempat beliau yang luar biasa. Terima kasih. Kalau perupa mengoleksi karya itu biasa lah, tapi karya yang dikoleksi Mas Nasirun ini kategorinya sudah melebihi museum lah bahkan ya. Tapi yang itu nggak usah kita ceritakan ya, ada yang bahaya itu. Kan bahaya karena koleksinya tidak limited untuk dijual. Kalau ada orang yang datang dan tahu koleksinya itu bisa geger dunia. Atau setidaknya akan makin banyak orang datang untuk mencoba membeli gitu kan. Oh, berkah karya itu datang melihat karya koleksi saya lah. Nanti akhirnya ketika pusing saya bawa ke studio saya, kita jualan karya saya. Oh itu triknya. Berkahnya triknya. Mas Nasirun ini salah satu orang atau perupa Indonesia mutakhir, sebut saja begitu ya, yang kaya pertama kali tahun 97 kasus menggoreng seniman rupa. Dan alhamdulillah dapat gelar seniman gorengan. Wah itu rame kalau Anda mengikuti wacana seni rupa di Indonesia itu. Salah satu milestone dari seni rupa di Indonesia adalah goreng-menggoreng tahun 97. Itu ceritanya gimana, Mas? Mungkin karena krisis ekonomi ya, krisis moneter. Kita belakang dulu ya. Jadi saya tuh dulu door to door sekali dalam pengalaman saya menjual lukisan ini. Nah, almarhum Yu ini salah satu orang yang saya lobby. Dan saya maklumi, saya maafkan, dan pada waktu karya yang dibuat dari kantong terigu ini kan kalau di rolling itu kan nutup lagi, kita buka perselingkuhan. Itu memang diinjak sama Yu, ujung-ujungnya itu saya megangi dan tidak dibeli. Nah, ketika beliau itu sakit di Amerika ini, ingatan cuma satu, saya pameran. 97 itu. Jadi yang membeli itu bukan karena lukisannya bagus, tapi mungkin kepingin kliennya Ju ini membantu lewat lukisan saya. Kenapa geger? Karena jam 7 dibuka, jam 3 itu sold out. Ju ini kalau boleh diceritakan Santi siapa? Sulaiman, yang punya galeri Santi Sulaiman di Kemang. Oke.
Saya juga nggak ngerti bahwa itu sold out. Apakah model Jakarta ini kalau pameran nanti dikasih pita merah Pak ya? Ternyata pita merah semua. Nah, jam 7 dibuka. Itu belum tahu kalau ada pita merah. Saya tahu. Tahu. Aku pikir model Jakarta, karena aku pertama kali ke Jakarta itu. Oke. Ya. Ternyata jam 3 selesai saya display itu semua pita merah. Oke. Jam 7 dibuka, akhirnya sudah sold out, jadi banyak yang kecewa dan marah. Dengan harga yang masih standar waktu itu. Naik, makanya tuh heran banget tuh, dinaikkan tutup pita merah gitu loh. Oke. Nah itu akhirnya membuat owner galeri kecewa, kolektor kecewa, bahkan mungkin penjaga nilai kritikus juga kecewa. Kecewa dalam arti ini yang saya koma ya. Datanya juga sama owner galeri gitu. Jadi aku juga dimarahi, datang kemari Pak Abbas Darmaji sebagai penulis dimarahi. Saya tuh nggak ngerti Pak bahwa itu akan terjadi, lukisan itu terjual semua. Kalau boleh tahu di saat itu harga rata-rata berapa dan kemudian dinaikkan menjadi berapa? Tentu galeri yang menaikkannya. Iya pasti. Ya. Dari mulai harga 3 juta sampai 17 juta. Wih. Yang besar sampai 27 juta. Ya. Ingat loh teman-teman, itu tahun 97. 97 itu harga sepeda motor mungkin baru 2,5 juta. Ya. Orang juara itu. Juara dimusuhi maksudnya. Penulisan nggak berhenti-berhenti kan itu. Iya, nah kenapa kemudian itu disebut gorengan? Mungkin larisnya seperti ada kolektor-kolektor yang mungkin biasa menggoreng saham kayak begitu kira-kira begitu. Ataupun mungkin kayak orang jualan gorengan mungkin ini murah, yuk borong. Larisnya luar biasa. Dan setelah itu masih tetap laris kan? Sampai tahun 2000, makanya saya diselamatkan ke Amerika sama Hong Jin. Makasih Pak Hong Jin. Ke Eropa itu dikiranya saya stres. Enggak, saya tuh berlagak stres juga bisa. Enggak. Jadi gimana ceritanya itu kan booming sampai tahun 2001 lah ya. Iya. Dari tahun 97 ya. Iya. Terus kayak diselamatkan Pak Hong Jin gimana ceritanya? Iya, karena mungkin ordernya sudah kelewat batas kan kanvas kosong kadang-kadang sampai di reserve gitu loh. Iya. Dan ada perkelahian antara pencinta seni. Oke. Di inden dan sebagainya. Baru buka kanvas mau dilukis sudah dibeli. Iya. Dan lalu di situ juga telepon berdering terus dan mungkin ya Pak Hong Jin tuh karena saya dekat dan mungkin kita selamatkan aja melihat museum-museum di Amerika, di Eropa gitu. Itu selama berapa bulan? 1,5 bulan. 1,5 bulan sehingga tidak kontak dengan para pencinta seni dan kolektor gitu ya, menghilang lah ya. Menghilang, tapi di sana saya kan tetap melukis sekat, bikin sekat. Loh, ya tetap. Ya pulang sini lagi pameran tunggal lagi, ganduk habis lagi. Wah. Nah, gigirnya kan panjang. Panjang itu urusannya. Iya. Kaget nggak tiba-tiba mendapatkan uang banyak sekali dan mendapatkan perhatian yang luar biasa gitu? Iya, ibuku sebenarnya almarhumah sudah mewariskan pandangan walaupun dia bukan seniman Putahur. Iya, gitu. iya, Jadi iya. kamu nggak boleh ambisi sukses, ambisi populer menjatuhkan orang lain. Tapi kamu ambisilah dalam proses lah kira-kira begitu. Iya. Jadi aku udah punya pegangan dari waktu itu. Nggak sempat terjadi kekagetan untuk kemudian berfoya-foya hidup yang agak-agak ngawur dikit? Oh, saya tidak percaya dengan diri saya ya. Karena dulu kere terus kaya, jadi makanya terus gapteknya tak bablas kayak. Jadi saya nggak mau dengan pernik-pernik duniawi, mau tanah, mau mobil, mau apa, saya nggak peduli. Sampai hari ini. Oh, tanahnya luas banyak. Ya, itu tanya istri saya sama anak saya. Oh, gitu ya. Iya, saya nggak mau. Ini banyak punya rumah yang bahkan Pak Nasirun sendiri nggak tahu. Barusan kita ngobrol tuh ada rumahnya yang hampir jadi rumah hantu. Karena bangun tidur. Harus tidur kan lupa semua. Iya ada loh yang di apa? Tadi itu di dekat apa? Yang tempat bikin gerabah-gerabah itu Kasongan. Kasongannya. Ya ini Gede banget. Iya memang aneh hidup bapak yang punya ini 3 hari. Ya ini ya sebenarnya tadi nggak mau saya bablasan karena sama kepinteran 3 hari ke sini yang punya itu kan dari Ibu Siti Resmi terus dibeli temennya
3 hari berikutnya dia meninggal. Loh. Jadi aku waktu saya ke studio aku juga ngelewati rumah beliau ya. Ada banyak takziah itu. Baru saya disusulkan sama istri saya dan dibawakan baju bahwa yang datang itu meninggal. Nah 1 minggu berikutnya ibu ini kesini. Aku pakai jilbab, aku minta sumbangan masjid apa ya. Ternyata bawa sertifikat itu. Ternyata sudah dibayar atau belum? Enggak, ditawarkan. Aku ya bilang nanti kalau ada orang minat, Bu, rembukan sendiri. Saya perantara. Tetapi 1 minggu berikutnya saya gelisah, Mas Putut. Aku datang ke rumah almarhum itu. Ternyata beliau amanah. Sebelum meninggal amanah, nanti kalau tanah ini coba saya supaya neruskan. Ya aku langsung bilang, Bismillah Bu, tak sempurnakan amanahnya saya beli. Nah, setelah pulang baru istri saya tanya, loh berapa Pak semeternya ya? Waduh lupa ya. Aku tanya sama Timbul, jangan mahal-mahal, 250 sampai 400 saja per meter. Itu tahun berapa? Lupa saya. Ya. Saya kesana lagi. 10 tahun lalu? Kurang lebih ya. Enggak, mungkin 7 tahunan. Oh. Kesana lagi, ibu bilang begini, itu dulu almarhum belinya 70.000 kepada Ibu Sito Resmi Babuningrat itu. Kalau masnya mau 70.000 rupiah, monggo. Kalau emang keberatan diangsur juga boleh. Wah. Ya saya kan hanya dapat amanah, tapi akhirnya saya semua urusan saya beli Bu, saya urusi dan saya beli ya saya bayar 150 lah kira-kira begitu. Oke, kita balik lagi ke flashback ke gorengan. Nah itu yang akhirnya mendapat impact dari goreng-menggoreng itu kan bukan hanya Mas Nasirun ya? Iya. Banyak ya? Ya tapi kalau menyebutkan kan takutnya kan ada yang pensiun. Ya ada Made Sukadana almarhum, masih ada Mas Faisal, ada termasuk Alfi pertama masih mahasiswa. Iya mahasiswa itu di daerah ini ya goreng. Pertama saya kayaknya. Iya. Ya pokoknya goreng-menggoreng yang ada di kepala orang ya Mas Nasirun. Ya. Ya sampai sekarang berarti malah aku seneng ya. Terimaan gorengan. Kenapa senang? Diapresiasi orang yang memang layak mengapresiasi. Kalau saya disanjung hanya orang-orang mungkin di pasar, aku pikir nggak ada artinya. Oh gitu. Iya. Asal kita bisa menerima, bagi saya kira berkah sendiri sih ya. Ya itu tadi kita kembali kepada satu pesan almarhumah itu. Kebetulan saya udah punya pegangan dari walaupun digoreng mau di ini ya kayaknya saya selalu ingat pegangan itu. Terus orang mengenal Mas Nasirun itu dengan segala keunikannya. Misalnya nggak bisa mengoperasikan HP, tidak bisa nyetir mobil, bener Mas? Ya? Iya. Itu sengaja dibikin gitu untuk nyelamur ke sejumlah aset ya. Enggak lah kalau aset, tapi privilege terhadap dunia seni rupa yang masih terus mengalir atau memang nggak mau berurusan dengan itu, nggak mau repot gitu? Saya kepingin sekali, tapi pas puncaknya kepingin saya ditelepon rumah itu oleh Pak almarhum Fajar Siddiq. 2 minggu sebelum meninggal. Pak Fajar bilang, Run kamu bisa mijetin enggak? Masa muridnya Fajar Siddiq cuma tukang pijet. Nah, Pak Fajar itu cerita. Para pendahulu kita itu layak dikenang, tidak hanya terkenal karena sisi humanismenya yang juara. Waduh ini Fajar empu. Sisi kemanusiaannya yang juara. Guru hampir semua seni rupa perupa di Jogja ya. Bahkan Indonesia itu. Dan aku sambil mijeti itu. Nah, lalu Pak Fajar sebenarnya waktu itu akan menanyakan saya itu mau cuci darah tapi saya tidak punya uang, jual motor apa lukisan. Aku bilang lukisan. Nanti dengan bagaimana cara ya. Terus Pak Fajar cerita sendiri tadi yang gelombang saya ketemu papanya. Aku membaca kok kamu banyak ini ya dicaci maki tentang wacana seni gorengan. Uangnya untuk apa? Untuk nyekolahkan anak, beli kulkas. Beli mobil. Terus enggak apa-apa.
Aku sebagai pendidik kalau dengar murid saya itu nyuri bebek itu ataupun stres itu, Ya. saya gagal sebagai pendidik. Kalau bisa sih kamu maaf jangan dikontrak. Kalau kamu dikontrak, nanti kamu harus pamerannya hanya satu level aja, maunya kelas kabupaten ya kabupaten. Ini maksudnya dikontrak oleh galeri ya. Iya. Karena kan pendengar dan pemirsanya belum tahu. Iya. Memang ada 6 kontrak dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, terutama Indonesia. Nah terus disitulah ilmu bohong saya itu muncul. Jadi bagaimana alasan-alasan, lama-lama kalau teleponnya bunyi itu fobia juga. Jadi nggak beli HP. Tadi dengar sering tepung awalnya fobia sekali. Oh. Ya karena kita mungkin nggak jujur kan maunya dari Singapura gimana jawabnya saya nggak. Iya. Jadi saya tetap berpegangan dengan amanah Pak Fajar. Ya akhirnya saya mau pameran RT 5 di lapangan sepak bola mau di mana. Iya saya. Dan ditutup juga oleh Pak Fajar. Kalau kesenian sebenarnya kalau bisa merdeka sudah kaya raya kok itu. Mas Nasirun merasa sudah merdeka? Belum. Apa yang membuat belum merdeka? Semua sudah ada. Enggak jujur. Dalam hal apa enggak jujur? Avandi ngelukis sih jujur banget deh. Kalau melukis kan jujur pasti. Sadar ya, sadar. Iya, lukisan kan nggak mungkin nggak jujur. Unitinya sadar. Sadar komposisi. Iya, makanya yang nggak jujur apanya nih? Kesadaran. Nggak usah dijawab, Mas. Iya memang. Pokoknya Avandi ini mungkin membuat saya cemburu lah kira-kira ya. Dalam artian kalau sisi humanismenya nggak diragukan, dia melukis dan belum ada WA apa namanya, itu penonton di orang kampung ada di sekitarnya. Tahu Avandi dan tidak tahu lukisan Avandi. Dan Avandi saya kira diamnya juga mengamati objek. Nah, pada saat itu kejujurannya dia melukis. Orang di manis-manis kayak lukisanku itu. Kalau ke situ saya seneng. Ini jujur. Pas udah jujur, nanti divaksin oke. Oh ya, Mas Nasirun barusan divaksin yang kedua. Tapi ini yang imun kita naik. Oke. Barusan divaksin yang kedua, saya besok yang kedua. Ini kalau baru pertama kayaknya belum jujur, ini udah jujur. Makasih Pak Presiden. Mas membayangkan nggak dulu waktu kuliah di masih Asri ya waktu itu ya? Asri. Ya, membayangkan akan seperti ini kehidupannya? Enggak, nanti mendahului kehendak Tuhan. Enggak, yang dibayangkan waktu itu ketika kuliah di Asri itu kan ya pasti ada bayangan nanti ke depan saya mau bagaimana? Atau hanya sekedar saya kuliah karena senang gitu? Ada keberuntungan Mas Putu, 7 saudara saya itu benar buta huruf kecuali adik saya yang ini. Jadi buta huruf, jadi sekarang gayanya saya mengatakan bahwa oh ini bakat ini anugerah Tuhan. Dengan bakat ini saya nekat ke Jogja yang tidak tahu sekolahnya di mana, kira-kira begitu loh. Jadi akhirnya dulu ada pedagang kerupuk yang mengantarkan saya ke Sesri daerah Karangmalang itu dari sejak SMA. Oh masih yang di Karangmalang ya? Jadi perkenalan saya tanya ada kerjaan enggak? Dia tidurnya di Langgar di daerah Gondang Lengis Sleman. Oke. Tempe. Karena belum ada sanyo waktu itu, jadi kalau pagi ya nimba untuk berbudu. Ternyata kadang-kadang ibu-ibu jamaah ada yang bawakan jambu, lumayan rezekinya jambu. Emang nggak bawa uang Mas? Apa ya? Nggak, maksudnya uang dalam hal ini untuk biaya kuliah ya? Dan enggak. Benar-benar nekat dari rumah memang Iya. Mau memenuhi ya sampai 94 almarhumah ibu saya datang wisuda enggak tahu kayak saya sekolah. Oh, taunya kerja. Ya setelah itu kan akan dikasih apa di wisuda itu almarhumah nanya dulu. Lurun itu pakai topi maksudnya apa? Oh, ya langsung kerja saya. Ibu saya baru nangis. Ternyata anakku sekolah juga. Dan nggak ngerti. Terus waktu kuliah gitu, itu kan berarti nggak dapat biaya dari orang tua? Enggak. Kerja atau sudah
mulai laku dikit-dikit? Dari mulai masuk saya udah kerja, mencangkul di daerah Gondang Lengis separuh harinya kan. Bener Mas? Demi Allah. Mencangkul sawah? Iya, kan dulu ada ekspor tuh samcau sama terong ungu itu. Oh. Nah separuh itu nanti sekolah, nah, separuh itu kerja mencangkul. Nah tidurnya di musola itu, di Langgar, di daerah Gondang Lengis, Sleman itu. Berapa tahun Mas? Setengah tahun kan pindah ke SMSR sana. Ke Iya. SMSR. Terus di sana kerja apa? Pernah ikut Seniman Merdeka. Apa tuh seniman? Seniman Merdeka itu dulu kayak istilahnya reklame lah ya. Oh, kayak iya. Samsul itu ya. Iya. Zaman-zaman dulu kan nggak dicetak ya. Ya, manual itu kerja enggak skala. Tapi saya kan batik juga karena saya jurusannya kriya. Ya saya keliling kan. Jadi saya sering keliling separuh sekolah itu ya langsung menawarkan produk saya batik itu. Dari batik itu bisa menghidupi. Iya. Oh berarti batiknya juga di kain? Iya di kain. Di kain. Pertama kali saya hutang 10.000 sama almarhum Warjiman modal. Untuk modal ya? Modal ya. Sebenarnya udah jalan bagus tuh batiknya. Jalan bagus. Terus kemudian mulai melukis. Karena jarak dari 94 ke 97 kan nggak terlalu jauh tuh. Goreng-menggoreng. 87 saya udah ini. Dari seni yang applied itu, yang kriya itu, saya pindah lukis. Oh, tapi hidupnya dari batik. Iya. Jadi dulu ya memang di depan Arta Foto Jalan Solo. Tahu. Terus di sini mana Malioboro kan. Nah, terus 94 itu sudah mulai atau gini, kapan mulai bisa menjual lukisan? Sebelum 97 loh ya? 93 udah pameran tunggal, udah dimusuhi. Di musisi. Iya karena belum lulus tahunan tunggal di Mirota Kampus Godian itu. Oh iya. Pak Sis itu tangkap bapak angkat saya itu. Nggak tahu Pak Sis kok tiba-tiba pagi hari kok membeli lukisan saya. Itu unik kan, unik sekali. Sudah mulai laku berarti di situ. Laku ya. Laku, dimodali, dipamerkan tunggal. Dan semenjak itu tetap ada yang laku terus. Terus ya. Kemudian batiknya ditinggal. Oh enggak. Sampai sekarang pun masih batik. Sampai sekarang. Cuman sekarang harganya pasti lebih mahal. Oh iya jelas. Tadi Mas Nasirun bilang kalau, dan saya baca, saya nonton beberapa wawancara, saya baca, Anda percaya sekali dengan bakat ya. Seni rupanya itu. Di seni rupa Anda itu bakat. Bakat itu kira-kira diwariskan dari orang tua atau gimana? Almarhum bapak saya, sebenarnya saya kan meninggal saya masih kecil. Usia berapa? Enggak ada foto, enggak ingat. Oh ya, sebagai ini aja informasi, saya tuh sulit menghafal tanggal-tanggal, tapi khusus Mas Nasirun saya hafal. Itu kelahiran 1 Oktober 1965. Iya. Karena gampang diingat. Ini. Kalau enggak ya pasti saya enggak hafal. Iya. Jadi usianya masih sangat muda sebetulnya. 56 tahun baru. Apalagi masih belia, keren banget kan. Iya jadi tapi murid-murid bapak saya karena saya itu badal torekoh. Dan Naksabandi dan lebih dikenal karena sering mewakili almarhum Mbah Harim itu. Jadi dari sana aku juga dapat cerita-cerita. Berarti sebetulnya anak kiai ya? Yang jadat macam kata Inaya saya dapat gelar Gus Orson. Apa tuh Orson? Nggak tahu tanya sama Inaya. Ya bapak itu. Mbah saya juga nggak ngerti, tidak ngerti. Ini ibu saya ini memang latar belakangnya Sunda Wiwitan, barangkali ibuku selalu mendongeng. Karya-karya mistik ini adalah lahir dari dongengan ibu waktu saya kecil gitu. Terus banyak mengeksplorasi soal wayang itu dari mana? Belum ada Peter Pan di desa, saya belum ada Peter, adanya pertunjukan wayang. Bukan dari keluarga berarti ya? Enggak. Wayang, tontonan yang saya kira luar biasa sama seperti Kang Tohari itu si Ronggeng itu. Ronggeng Dukuh ya. Di Banyumas itu. Tadi juga Mas Nasirun bilang bahwa dari 7 bersaudara itu ada banyak yang buta huruf. Iya. Maaf ya, semiskin apa kondisi keluarga
Iya, kakak saya itu transmigrasi sekarang di Air Sugian 4, yang nomor 2 di Meulambo, terus nomor 3 itu di ke Metro tapi nggak betah. Ya. Almarhum kakakku inilah yang dagang membiayai keluarga lah untuk kehidupan itu. Ya bisa lah digambarkan lah kira-kira begitu aja. Iya. Berarti Anda yang kan sebelum ke Jogja kan berarti lulus sekolah SMA kan di sana? SMP. Kan SMA-nya Sesri. Oh iya, Sesri. SMP berarti satu-satunya yang sekolah sampai SMP. Oh iya, yang udah punya sepatu sendiri. Kenapa khusus Anda kok ada keistimewaan? Nakalnya dan bohongnya dari kecil. Mungkin ibu saya doanya ini khusus on. Ini kalau nggak didoakan jadi apa? Yang lain nggak nakal ya. Tapi nakalnya Mas Nasirun apa sih? Misalnya senakal-nakalnya Mas Nasirun apa sih? Kalau saya tidak makan, saya bilang makan, selalu bohong ke ibu saya. Terus saya kalau kon ngaji kan beda dengan sampean itu, milih gambar. Paling nanti dapat hukuman yang nggak dapat makan lah disetrap sama rumah gitu loh. Oh, berarti suka gambarnya sudah sejak kecil. Sejak kecil di halaman latar-latar tetangga itu. Dan tampaknya salah satu keberuntungannya itu dengan bohong tirakat itu tadi. Konsisten untuk bohong. Bohong dalam arti gorovenang. Iya. Artinya saya yakin almarhumah ibu saya itu kalau ada mesti dicari untuk anak gitu. Iya. Karena tidak ada ya lebih baik aku yang bohong aja. Jadi aku pikir lebih soft itu loh. Ya itu kan bohong tirakat itu. Wah, baru tahu loh saya. Iya kan? Iya. Iya, bohong tirakat kan. Ya. Jadi jangan sampai mereka itu ikut merasakan kekurangan itu loh. Itu dia. Bohong untuk menutupi sesuatu agar orang lain bergembira padahal kita menderita gitu kan. Enggak ya, pede banget ya. Dari dulu aja. Enggak, dalam arti pede gini, mungkin apa ya, tidak semua manusia diberi kebakatan, ini kan kebesaran Tuhan. Ya tentu saya naik istiqomah keduduran nanti. Aku senang lah kerja di sini mungkin tadi. Itu membangun satu kepedean. Iya, seneng lah Mas, banyak duitnya di sini. Oh enggak dulu. Coba kalau nggak laku lukisannya jadi apa coba? Bayangin Mas Nasirun lulus dari Asri ya. Asri terus kemudian lukisannya nggak laku gitu. Kira-kira jadi apa? Kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Nasirun ini kalau tertawa dan joke itu kadang-kadang untuk menutupi rahasia-rahasia besar karena ya ini untuk yang menonton ya, hanya wali yang tahu wali. Silakan loh rokoknya. Sponsor. Mas kalau mau berkreasi gitu ya, melukis gitu, apa sih yang ada di bayangan Mas Nasirun dalam menghadapi kanvas atau medium yang lain itu? Kalau di tempat tidur saya, Yosepin selalu menyediakan kertas, spidol dan sebagainya. Setiap hari saya selalu mencoretkan sesuatu. Andai kata nggak punya ide, ya terus saja nggak punya ide. Sialnya walaupun kayak gitu pun tetap laku. Justru karena saya nggak punya kemampuan untuk bahwa besok secara kolektif imit manusia akan menyebut hari Kamis kan begitu. Hari Rebo ini saya ada sesuatu yang saya coretkan. Kamis juga ada sesuatu yang saya coretkan. Dan di pandemi ini kayak kalau nggak salah 1000-an ya? Iya, karena Pak John di dua dugaan suratnya saya baca bahwa di tahun 56 Pak John maksudnya Sujoyono ya. Ilham itu hanya bisa didapat bagi manusia yang punya kesadaran merenung ataupun kontemplatif gitu loh. Yang kristalisasinya adalah karakteristik kan itu loh. Iya. Kalau gagasan nanti tumpah ruah. Apa Pak John ngomong karo Mbah Google ya. Kalau gagasan tumpah ruah. Nah, saya kira kalau ini yang mengkristal atau yang masih gagasan tuh yang coret? Oh, gagasan. Sketsa lah ya. Sketsa, tapi jauh lebih pure murni. Lebih karena mungkin tanpa beban. Kalau kayak gini ada beban. Baru gambar kepingin gara-gara enggak lah Pak. Piro ya regane. Tak regane piro sing ganggu kan ini. Kemasinya jujur itu loh.
Mohon maaf. Wah, ini Kalau itu loss aku pikir keren. Merdeka loss. Itu yang masih sering seliwer-seliwer itu ya, lupa. wajar lah Mas ya. Iya itu. Satu Ya, wajar. namanya manusia, Manusia. dua uang banyak. Iya. Tanya anak saya sama itu, sama Pipin. Mau aku transfer aja belum bisa cari namanya. Minta sangu. Punya ATM. Ya ada di Josephine. Kalau ATM ada kan? Ada. Kalau mau pergi-pergi masa nggak bawa ATM? Kadang sangu. Sangu cash gitu? Iya. Kalau pergi ke luar negeri ya turnya saya IMA, bahasa Inggris saya lancar. Terus saya bisa hilang dulu nanti. Enggak, kalau misalnya main kemana gitu ya pasti bawa uang. Oh iya bawa Cash tuh. Oh, Nggak iya. perlu pakai ayam, masa Nanti nggak bawa kalau uang? nggak mau beli es teh barang. Tapi kalau transfer nggak pernah. Enggak. Dan bukan berarti mau menyombongkan diri. Mas Nasirun ini termasuk salah satu perupa yang diandalkan perupa lain kalau butuh membelikan susu anaknya lah, bayar SPP. Ya Mas Nasirun pasti nggak mau menceritakan ini, tapi ini sudah jadi pengetahuan umum lah. Wis teko wae ning Nasirun kayak gitu. Apa Mas yang melatar belakangi ini sejenis tirakat yang lain juga kan? Enggak kok berdoa, yang berdoa biar orang lain saja. Gitu ya. Ya berbagi aku pikirkan. Ya saya pernah menyebut zakat kebudayaan. Nah, kalau kita memang ujungnya yang dicari nilai-nilai kebudayaan kan harus ada sesuatu kan. Kalau hanya gambar saya hanya gini lah, saya lulusan asri, lukis. Kalau gambar gue wangunnya yang gambar. Tapi kerja kebudayaan ini kan yang sekarang mungkin agak berat. Walaupun tidak populer, saudara aku juga dimarahi sama anakku. Bapak gimana toh nggak uang banyak kok beli lukisan maunya gitu. Tapi hati saya tetap mengatakan kerja kebudayaan nggak main-main dunia. Iya. Ya nek kalkulasinya pikiran tentunya eman-eman kan ya, eman-eman. Ini. Saya juga sering di demo kecil-kecilan sama anak istri. Sering ya? Sering. Iya. Temanmu gitu Pak? Enggak, saya lagi belajar sendiri ya. Lagi belajar sendirian. Kerja kebudayaan tuh saya kira berat banget. Tapi kalau biasa juga ya bisa lah. Bisa kok. Kalau biasa bisa. Dan koleksi Mas Nasirun ini nggak bain-bain. Itu kalau dinominalkan itu nggak ada nilainya. Bukan karena nggak ada nilainya. Ini ya, tentu dari sisi kebudayaan nggak ada nilainya. Tak ternilai harganya. Tapi jika dihitung dari sisi finansial pun, itu luar biasa itu. Awalnya memang startnya bukan pada orientednya ke profit. Saya ketemu berguru. Lalu mungkin apa yang ikhlas, apa yang diperbolehkan, mau kuasnya, kayak mau sketnya, mau apa. Jadi ini aku ada sedikit rezeki, kita berbagi ya sedapatnya. Nah sekarang sangat relevan, mamanya saya bisa nggak membayangkan saya punya suratnya Trubus, suratnya Icih Tarmizi, dan pada waktu itu gitu loh, saya membayangkan, iya ampun, seniman waktu tuh hubungan dengan manusia seperti ini toh. Dasar banget. Cita rasa kebudayaannya itu maaf, ini malah saya kepercut sendiri lah. Iya, dan ada haru di situ loh. Sulit padahal haru itu membaca satu catatan-catatan hubungan manusia dengan manusia, tentunya dalam tanda kutip yang memang bekerja di dunia kesenian. Dasar menurut saya. Koyo di jeweri lah kira-kira benar. Dan digedor-gedor benar, digedor-gedor. Kayak digedor-gedor dalamnya itu. Nah, dari sisi itu mungkin Mas Putu itu jadi karena mendapatkan pulsanya dari tulisan pendahulu ini, ya ketika kita diberi kelonggaran rezeki, saya kan udah dapat pulsanya, ya saya belajar juga melakukan hal yang sama. Itu aja. Ada nggak perupa yang Anda kagumi gitu?
dari berbagai sisi lah, entah itu kekaryaannya, entah itu pemikiran maupun pandangan hidupnya. Avandi. Ya, Avandi. Oke, kita ulang lah karena ini sudah banyak disebut ya. Kalau Avandi itu apanya sih, Mas Nasirun? Jenengan itu kemerdekaannya. Satu hal, tapi kan saya temukan beberapa surat umpamanya menyurati maaf itu mungkin seniman itu kalau dalam sejarah tidak tercatat sebesar Avandi. Avandi suratnya kadang-kadang saya mengagumi Anda. Jadi kerendahan hatinya itu gila banget. Jadi tidak ragu satu hal itu. Mungkin saya ini benar-benar kekaguman yang kedua, kata Pasurian. Ekspresi jiwa. Hanya satu manusia loh Avandi yang mengulang-ulang melukis self portraitnya. Saya berani mengatakan Avandi manusia dunia yang ada di negeri Indonesia ini. Apa kelebihannya manusia potret atau melukis dirinya sendiri itu? Pasurian tadi. Pasurian ya? Iya. Sekarang Pasurian sudah pakai make up masih dikasih masker lagi. Harusnya dibocah. Avandi mengulang-ulang dirinya itu luar biasa. Luar biasa. Ada seniman menggambar potret dirinya, tapi tidak diulang-ulang seperti Avandi. Dan tahun 75, walaupun keperucut, ya, pecah kepala Avandi self potretnya. Kebetulan aku memiliki, terserah aku mengatakan. Dan tidak berani saya publish karena itu pecah, tumpah otaknya. Dan mataharinya itu mirip corona. Merinding saya sampai sekarang nggak berani nge-frame. Pecah kepalanya. Gila. Tapi bukan Avandi seperti di koleksi para kolektor itu hanya kertas kecil. Iya. Pecah kepalanya. Selain Avandi? Ya tentu Sujono Hendra ya. Artinya manusia-manusia yang terpilih. Mungkin kalau begitu saya rangkum dalam pandangan 3 orang ini kan tadi enak. Kalau orang terkenal populer itu banyak, tapi dikenang itu jarang. 3 sosok ini memang layak dikenang. Layak kenang. Berarti untuk dikenang dia ada kerja yang di luar gambar gitu loh. Iya. Itu loh. Kerja kebudayaan. Iya. Itu aja yang gawat menurut saya itu. Tentu semakin kita masuk ke dalam satu melihat karyanya dan pola pikirnya, kita semakin hanyut bener dan semakin kecil. Dan kadang saya jadi mentertawakan diri karena saya nggak berani mentertawakan diri. Jadi akhirnya kekagumannya bener. Dalam tidak hanya kekaguman, dalam arti mamanya ada cerita gini lah ya mungkin ya ilustrasi bahwa saya pernah ketemu orang dosen, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Dan saya ketemu dengan katakanlah istri Hendra Siri yang tidak tercatat dalam sejarah lah kira-kira begitu. Dan setelah saya sana, ibu itu teduh lagi salat di saya menunggu hujan di ruang tamunya itu. Setelah keluar saya mohon izin, saya dari Jogja, saya kepingin ketemu ibu. Saya tahu itu ibu istrinya Hendra itu. Terus ibu itu nanya sama saya. Saya kan memang keperucut dulu, saya itu pengagum Hendra. Terus dia bilang, berapa kali Anda nyebut nama suami saya? Biar Anda tuh dianggap paham. Dianggap Anda itu berbudaya. Biar dianggap Anda itu seniman. Di smash gitu ya? Iya. Wih, gondrong saya langsung surut. Jadi lurus. kayak di rebonding itu. Di mana makam suami saya? Anda pernah ke sana? Jadi kecil saya. Ternyata belum. Ya hanya menyebut nama-nama Hendra memang berkali-kali. Akhirnya saya mau izin, besok harinya saya ke sana nyekar. Nah, di sana ada sesuatu yang saya nggak bisa ceritakan, tapi cuman saya mengkritik diri saya dulu. Ya. Apakah saya ini termasuk tergolong generasi yang durhaka apa ya? Saya menjawab di kuburan cuman gitu aja.
Kalau Anda termasuk golongan yang durhaka pada dunia kesenian, terus yang lain gimana? Udah cuma saya kok. Oh di kuburan loh. Sekarang udah di mall udah lupa. Setelah itu pernah mengalami ziarah seni rupa gitu. Terus saya. Terus ya? Terus sampai sekarang. Kemarin juga ziarah ke makam Seno Nugroho karena kolaborasi untuk ceriti. Cuman waktu meninggalnya saya kemudian pas ada acara jadi saya 7 harinya saya datang ke sana antarkan anak saya itu. Ke makam Avandi ya Sunarto ya. Nggak ya dipaksa untuk ya merenung lah. Latihan dipaksa untuk merenung kepada pejuang kebudayaan kira-kira di makamnya. Mas Nasirun, apa godaan terbesar bagi diri Anda dengan seluruh hal yang Anda miliki sekarang? Pengen main TikTok. Oh, bahasa pura tahu main TikTok. Mas, jangan mentertawakan saya. Lama-lama saya malu dulu. Segitu udah Facebook udah punya ya Facebook ya? udah. Oh, Facebook nggak punya TikTok. SMS saja nggak bisa. TikTok. Aku baru pertama kali loh ini malu gara-gara sampean tuh bikin saya malu. Diminum dulu Mas. Untung loh ini tidak kedengaran anak saya. Biasanya langsung wah malu-maluin. Nanti pas diunggah baru ditegur. Ya, sama enak pulang aku dikritik anaknya. Aman. Oh sini. Aduh, ingin main TikTok. Aduh. Iya, nah, dari itu udah bisa diurai lah kira-kira gitu aja. Ganti lali nganggo gula. Hidup sudah pahit gara-gara pandemi malah minum teh pahit ini. Sekarang saya kasih vaksin loh ini. Gula. Aduh. Di belakang tadi itu ada banyak tanaman di belakang. Mas Nasirun suka banget sama tanaman ya. Iya. Apa Mas yang membuat suka? Oh dulu konsepnya kan taman sebagai hiasan rumah dulu. Ya rumah sebagai hiasan taman tadi. Kadang-kadang waktu ruang koleksi saya dibangun itu Dokter Udin tanya, "Dulu kamu katanya bikin ini ruang koleksi, udah di mana?" Ketutupan pohon, Pak. Ya saya tak senang. Saya kira umat Tuhan ya pohon-pohon lah ya yang berkorban dari biji tumbuh untuk manusia. Saya juga dianggit lah ono kidung rumeksa ing wengi oleh Njeng Sunan Kalijaga, saya kira juga sebagai mantra. Banyak saya kira ya. Tur keindahannya itu. Karena di tempat ruang dan waktu itu. Ya itu jadi senang lah ya. Pertanyaan saya lebih spesifik lagi, apa bedanya tanaman mahal dan enggak? Saya kemarin ini ngambilin rumput di pinggir jalan, aku cerita. Terus Mas Khairul Salim bilang gitu, hati-hati lu, ada CCTV nanti so memalukan seniman Jogja. Aku jawabnya, saya enggak malu pandemi. Namanya ngambil di pinggir jalan. Ini Mas Nasirun ini suka tanaman tapi banyak tanamannya yang mahal harganya. Tapi waktu itu memang belum banyak ngerti. Cuman saya belum banyak ngerti tapi kan tahu mengeluarkan biaya untuk membeli itu. Oh, anak istri saya bohongin, notanya saya rubah. Iya, anak istri bisa dibohongi. Tapi kan Mas Nasirun tahu bahwa ini mahal gitu. Tahu. Iya. Tahu ya. Kenapa memilih tanaman yang mahal? Soekarno kan di
tidak hanya kolektor lukisan, salah satunya tanaman. Iya, iya. Yaitu tanaman yang dikoleksi Soekarno. Wah, untung gaya sedikit Soekarno. Iya. Bahkan para seniman seperti Raden Mas Pringadi juga risetnya juga tanaman juga. Oh iya. Bahkan nanti termaktub dalam orang-orang Eropa yang aku punya ininya, carvingnya, bagaimana betul-betul Zamrud Khatulistiwa Indonesia ini memang tergambarkan bahwa begitu multifloranya yang begitu dahsyat. Nah ya mungkin sekarang ya tidak tekir ruko apa ya. Kalau udah mau serius terus dienggok ke. Iya. Nah, kemarin ada orang dari Belanda yang kayaknya dia presentasi di UGM, pinjam sini itu. Jadi dulu kan Festival Pasadena saya kira kita punya multiflora yang luar biasa. Iya. Dan saya pernah ke Kluler-Muller itu museum itu. Tonnya hanya pohon cemara loh. Kita tuh punya pohon ganyong, pohon kelapa, udah dasar. Tapi saya masih penasaran ya itu yang soal nyanggul itu ya. Waktu kecil juga memang udah terbiasa. Iya, saya apa ya? Ya karena ibu saya tua gitu loh. Iya, jadi tua dan karena kakak saya transmigrasi itu kan dua-duanya transmigrasi sampai 3 ke Lampung ini kan memang keadaan kan. Iya. Iya. Cuman saya kan senang, jadi makanya sekarang jadi petani seni rupa juga saya kerja. Nanti nggak nyari inspirasi. Mana yang lebih mengasihkan, nonton sambil atau merawat tanaman atau melukis? Paling mengasihkan nyapu. Nyapu ya? Agak tulus saya. Roti ikhlas. Ikhlas ya. Sama ya. Nyapu paling senang. Nyapu. Mas, ini kita agak lebih ke soal manajemen seni rupa. Iya. Banyak perupa yang booming kemudian tenggelam gitu ya. Kalau Mas Nasirun gimana menjaga supaya nilai seni rupanya itu tetap bagus gitu? Kan itu bukan sebatas soal kualitas lukisannya saja kan? Bukan. Iya. Dalam karya seni ada hukum relativitas. Baik menurut siapa. Ya makanya. Tapi saya yakin rezeki ada ketika kita membangun hubungan dengan sampean ini kayak sebentuk keluarga dulu. Minimal pandemi aku Mas Putut kirimilah 10 kilo beras kan bisa. Nah kalau kita jaringan hubungan kolektor tuh manusia. Nah ini yang agak sedikit konslet. Konsepnya? Iya bukan dewa dan nggak perlu didewa-dewakan. Berarti dengan kolektor pun sebetulnya kita lebih rileks juga lah. Nah, kembali ke Avandi. Avandi ketemu orang besar nggak merasa kecil, ketemu orang kecil nggak merasa besar. Oke. Dasar. Jadi termasuk Mas Nasirun ini ketemu kolektor pun nggak ada gentar-gentarnya ya? Biasa aja. Yang kaya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ada nggak kesadaran itu? Kalau ini jodoh ya ini berarti rezeki dari Allah. Dan sangat iya. Sangat harus dilambari itu. Iya. Kalau enggak nanti kita mudah coklek. Betul. Kita rentan. Saya khawatir juga popularitas dan kekayaan itu pecah dalam kepala Avandi karena itu tidak seukuran. Bukan ukurannya. Dan Avandi berani mengkritisi dirinya. Haru loh saya mendapat tulisan itu. Kayak warning ini loh. Sampean akan mengalami hal seperti ini. Bukan akan, sudah mengalami kan? Jadi sudah, tapi itu kasih akan. Akan sudah. Sama kepinteran lah. Iya. Gimana tuh Mas, menjaga supaya itu tetap dalam kesadaran
tidak berlebihan, tidak apa ya, tidak merasa dhuwur gitu. Itu tadi ada gelasnya, ada ukurannya. Ada ukurannya. Ukurannya ya. Mungkin kalau umpamanya pas saya booming itu karena uangnya banyak, pakai dasi 10 lah ya, malah dikira konslet dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Ya ukurannya, saukuran aja. Aku pikir pas gitu kan. Tadi juga ngobrol sama Alfi karena kegundahan tentang besok gimana anak-anak kita. Gini Al, sebanyak dunia itu, ya kita belajar lah. Nek iso yono berkah walaupun sithik. Syukur-syukur banyak ada berkahnya. Nek caranya tak rahasiakan, saingan karo Alfi aku. Saingan dibuka. Rahasiakan. Ada dari traktir soto sama Alfi. Tetap tak rahasiakan. Kalau soal manajemen seni rupanya kan di seni rupa juga ada supply and demand gitu ya. Itu dijaga nggak sama Mas Nasir? Di sekitar saya itu mungkin bentuk lain rezeki yang saya dapatkan. Ada volunteer, ada orang yang peduli, membantu. Jadi kadang-kadang saya beruntung bener ini jadi manusia hari ini saya. Wong yo wis gaptek ora ngerti apa-apa, tapi di lingkaran saya tuh orang-orang ada yang paham manajemen, ada yang bisa melobi bahkan sampai ke internasional. Internasional. Cuman memang nggak saya publish. Banyak kejadian yang ajaib. Kepiawaiannya orang yang di sekitar kita. Jadi rezeki mungkin wani raya ngomongnya. Tak wani-wani kayak. Wani. Nek ora hati-hati itu hanya uang. Oke. Kalau nggak hati-hati. Padahal rezeki bukan hanya itu. Kalau berhenti di situ ya manajemennya agak rentan. Karena orientasinya hanya uang. Ya. Kalau orientasi masih tak maklumi. Kalau sudah menjadi kesepakatan bahwa lainnya uang itu bukan rezeki, lainnya agak gawat. Oh, oke. Gawat. Agak gawat menurut saya. Mohon maaf loh nih, mohon maaf. Tapi memang rezeki bukan hanya uang. Ben kata aku tuh pinter lah. Ada orang yang membantu saya. Nah ini juga dipromosikan, aku dapat rezeki kan dalam bentuk lain kan. Mungkin ada gara-gara sampean wawancari saya malah, wah mau nyari lukisannya mumpung pandemi. Ada diskon khusus nggak di pandemi? Oh ya ada harga pandemi, harga corona. Harga corona ya? Harga corona itu menimpa Mas Nasirun juga nggak? Atau hanya berupa yang lain? Bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Pandemi kan bareng-bareng. Ya. Tapi kan harga corona belum tentu bareng-bareng. Tanyakan Pipin sama Nasir. Yang lain mungkin diskonnya 50-60%, ya Mas Nasirun masih 20%, kan berarti nggak sama tuh. 20,5. Selain menyapu, Mas, apa aktivitas selain menyapu dan sketch ya? Nyirami, pok tanaman. Ada jeda sejenak. Ada jeda sejenak gitu. Itu aja. Kan kita kadang-kadang kan badannya tuh katut pikirannya itu loh. Hari ini memang katut karena begitu riuhnya di era global ini. Jadi dengan nyapu kan ya proses kesadarannya ada ya. Nyapunya bersih itu sombong lu dan mewah banget ini. Pernah nggak merasa gagal melukis tapi lukisannya mahal? Sering. Sering. Jadi saya tuh kaki saya cetak. Tentu saya kan nggak punya pikiran berapa harganya kan. Ya cuman ben kesana rodo kekinian. Ada tamu udah lihat lukisan saya nggak ada yang seneng. Kalau kakinya satu berapa ya? Duh, ini gimana Pak?
Sering. Momennya saya gambar pisau palet saya, kadang-kadang malah diapresiasi sama orang. Serius. Dan itu dibeli. Dibeli ya. Nah, tanda tangan nih. Makanya kalkulasi pikir kan nggak boleh kan. Oke. Nah ini agak genting nih pertanyaan saya nih Mas. Jangan genting-genting lah. Enggak, nah ini penting ini. Dunianya genting lah. Saya dengar isu bahwa ada beberapa kolektor yang percaya kalau mengoleksi lukisan Anda itu rezekinya makin banyak. Bener nggak? Itu yang mengisukan. Saya nggak. Ya, tapi isu itu pernah didengar Mas Nasirun dong, tentu saja. Enggak Enggak ya? Enggak. Kalau itu tak amini berkali-kali. Amin. Enggak. Enggak. Sama sekali enggak. Kalau Yang fanatis ada. ya dianggap punya sawab gitulah atau punya ya Orang Indonesia tinggal di Belanda apa tahu sawah benda. Cuman dia punya restoran 30 tahun. Istrinya agak cemburu kepada suaminya. Dijak ke mall nggak mau kalau ke Jogja itu ke sini. Jadi dia kayak membuat satu ruang khusus di lantai 2-nya itu. Malah saya nggak pernah pikiran ke situ. Jadi orang Indonesia waktu kecil ibunya dinikah sama Belanda, jadi udah dari warga Belanda. Mungkin karena orang ini nggak pernah kebayang mungkin akan senang dengan lukisan saya itu. Dan waktu datang kemari kan dia belum bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Waktu itu kan lagi tren orang mempresentasikan karya lewat apa? Laptop apa ya? Laptop. Dan saya kan lukisan jadi kan tak taruh biasa saja. Terus anakku yang pintar bahasa Inggris tanya, "Pak, kamu tahu enggak itu orangnya ngomong apa?" "Enggak." Terus dia bilang gini, "Kok masih ada ya? Hari gini seniman tidak profesional." Akhirnya tuh mereka tuh fanatik banget. Sampai karyaku tuh sampai perahunya digantung di Belanda, di Haarlem. Jadi kayak memuseumkan karya saya. itu bukan hanya di Belanda, di Indonesia juga banyak. Ini tehnya masih banyak. Di Indonesia juga banyak yang kayak gitu kan, memberi ruang khusus pada Nasirun gitu. Silakan diminum. Kan? Loh, saya ini walaupun bukan orang seni rupa ya agak tahu lah itu. Beberapa kolektor besar di Indonesia punya ruang khusus Nasirun. Rokok aja. Mungkin menarik ketika dipertanyakan ke mereka. Saya juga nggak tahu persis. Ya, saya pernah tanya. Ya, walaupun mungkin perlu dibikin buku khusus lah itu. Benarkah ada sawab atau ada hal-hal yang menarik dari lukisan seorang Nasirun yang bukan hanya sekedar karya rupanya, tapi entah energi apa? Ya mungkin inilah, jadi ini ada realisme karena Alfi yang kontemporer. Sekali-kali no gambar ini rotor letak desa ini kan, jadi mereka mencorong untuk keseimbangan, untuk keseimbangan. Oke. Wajar lah kalau Mas Nasirun menghindar itu, tapi ya faktanya begitu. Terakhir Mas. Ya. Nah beruntung kan udah terakhir ya. Ada nggak lukisan Anda yang tidak diperjualbelikan? Ada. Karena pulang. Sebenarnya ini jarang saya presentasikan, tapi karena ya sampai jadi bahkan pernah dipinjam 2 tahun di Jepang. Jadi ada satu pembeli yang orang Indonesia tinggal di Australia. Maunya dia punya cafe shop jadi supaya itu, tapi dia merasa nggak nyaman dengan lukisan itu. Hanya dari Australia dikembalikan, diganti lukisan yang lain. Kalau lukisan udah pulang jadi milik saya. Pulangnya itu gimana? Nggak nyaman mereka. Jadi maunya untuk hiasan ternyata mungkin malah minum Pak Rame mumpet. Ini gimana? Kembalikan aja. Ya itu biasanya nggak saya jual. Bukan hanya satu yang kayak gitu. Banyak. Makanya yang dari Jepang itu kan dulu kan gini lah. Gayuh Buli-Buli adalah karya dongeng ibu saya, karena famili ibu saya ada yang jadi pelacur.
Terus saya masih SMP. Tentu keluarga dan tetangga itu kayak meremehkan. Waktu SMP saya melacak famili ibu saya itu. Dan pelacur pinggir jalan di rel itu. Tentu itu sangat membekas. Saya bisanya jadi kayak mentransfer, mungkin ini yang ada sawab dalam hati itu. Transfer, dan saya merasakan banget dulu. Dan saya nggak malu, saya gambar tentang karya itu. Karya ini 2 tahun di Jepang tetap saya ambil. Ditawar angka berapapun selama ini enggak. Cuman aku dapat jawabannya itu loh, ya gimana aku sampai kayak sebentuk protes gitu. Enggak ada yang jadi pelacur lah kira-kira begitu. Ya. Cuman suaminya udah mabuk-mabukan, udah nempelengi, jadi akhirnya dia ngebiur sekalian menjadi. Tapi pada akhirnya mereka menjadi orang yang baik. Dia lebih istiqomah, lebih ya itu. Jadi kan justru di sini saya belajar proses dulu. Jadi mungkin semesta menghendaki pada grafik tertentu dia mengalami seperti itu. Ya. Tapi kan ada pembelaan, gayanya ada pembelaan. Keluargaku yang mungkin lurus dulu, lurus, lalu dia menganggap itu kan ini bukan orang baik. Dan saya presentasikan kepada guru saya, nggak saya sebut namanya dalam hal itu. Karena mereka sukses dan aku cerita sama beliau. Dia bercerita, ya saya dulu juga di kampung selalu dibilang nggak ada yang mau jadi mengambil menantu saya, karena saya kalau punya uang cukup saya ke Sarkem, dia bilang. Iya. Mereka sukses besar ya. Dan saya coba mencari juga, kamu coba cari beda dengan saya. Saya kalau dulu sekolah, mengumpulkan uang, kerja, dapat kiriman. Sekiranya cukup, saya tabung, saya ke lokalisasi. Dan kalau Mas Nasirun? Enggak, si guru saya itu. Iya, kalau Mas Nasirun apa kan belum ketemu. Belum ketemu. Karena mereka tuh sangat mengganggu banget ke saya. Jadi kalau mereka sukses, saya udah heran. Dia mencari pelacur yang sudah hamil tua, dia masuk kamar dia selalu berikan. Oh. Ini nanti untuk tambah-tambah kalau kamu melahirkan. Dia pergi. Bukan. Jadi secara kasat mata publik sudah memberikan satu stempel nih orang jelek. Tapi kerja mereka saya kira ini nggak main-main, ini hubungannya sangat vertikal. Betul. Sampai hari ini saya belum bisa menemukan sing beda dengan mereka. Mungkin kalau menemukan roda lumayan omsetnya naik lagi. Ya ada dong kamu. Pagi-pagi ada yang dodok bawa ini. Nah, lukisan kan ya mirip-mirip lah. Iya, kerja kebudayaan saya kira di era pandemi ini sangat penting. Batin kita saya kira harus mengendalikan. Kalau kerja pikir saya kira orang sekarang semua dari desa sampai orang perkotaan bahkan negara saking maju pun dia akan membicarakan tentang pandemi. Dan kesempatan untuk merenung, saya kira pandemik dan dunia tidak normal. Jadi si dunia pun saya kira belajar untuk normal, untuk masuk di era baru yang normal. Ada nggak Mas yang merasa belum atau ingin dikerjakan dalam konteks kerja-kerja kebudayaan yang merasa Mas Nasirun belum sanggup untuk memulainya? Iya, moga-moga karena itu ada gunanya. Kata fine art ini kan kita masih import. Tetangga kita sudah menyebut kata seni halus. Kalau kita menarik ke belakang lagi, mungkin dengan bahasa langgam Jawa, Sansekerta, kagunan. Jadi apa gunanya kita tuh berkesenian, tidak ada gunanya kira-kira begitu. Oke. Doanya pas azan maghrib kita selesaikan. Terima kasih Mas Nasirun. Sama-sama. Ya. Begitu teman-teman. Nah, kita akan ketemu lagi untuk bertamu seru ke tempat yang menarik juga. Dan sekali lagi makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.